Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Subian sebagai dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Lalat akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami. Untuk kelompok 1 ini beranggotakan saya, Muhammad Faisal Nur Hakim dengan RP 2038-20140, Muhammad Rafi Herdian Nur dengan NRP 2038-201043. Untuk yang ketiga yaitu Tiar Nirmala dengan NRP 2038-20140, dan yang terakhir Muhammad Fikri dengan NRP 10211910000029. Untuk tujuan dari presentasi ini, untuk yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa, yang kedua meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah, yang ketiga adalah membangun lingkungan kompetitif mengenai karya tulis ilmiah, dan yang terakhir menyelesaikan tugas untuk memenuhi kurikulum. Baik, akan saya lanjutkan mengenai latar belakang penelitian. COVID-19 sudah hampir menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan yang begitu besar bagi berbagai sektor, termasuk dalam sektor pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan untuk beradaptasi secara tiba-tiba dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Google menyusun panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya bahwa pendidikan dalam berbagai kondisi harus tetap berjalan, namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun pendidik di masa pandemi. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran secara daring ini diterapkan. Pembelajaran daring yang diberlakukan di masa pandemi ini membawa berbagai dampak dalam penerapannya. Namun, sebagai salah satu mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang merasakan langsung terhadap proses pembelajaran, kami melihat banyak terjadi berbagai kendala dan permasalahan karena penerapan pembelajaran daring. Berbagai kendala dan permasalahan akibat penerapan pembelajaran daring ini juga secara tidak langsung mengubah gaya komunikasi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini tentunya bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Menurut survei yang kami lakukan, kendala dan permasalahan tersebut antara lain ialah kesulitan membeli kuota internet, kesulitan mengerjakan tugas, jaringan internet yang kurang memadai, dan kesulitan memahami materi. Oleh karena itu, kami kelompok 1 atau kelompok lalat melakukan survei untuk menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul Kendala dan Upaya dalam Transformasi Komunikasi Digital pada Pembelajaran Daring Mahasiswa ITS Saat Pandemi. Karya tulis kami disusun sebagai bentuk umpan balik kami terhadap penerapan pembelajaran secara daring ini, serta mencarikan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi karena penerapan pembelajaran secara daring. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, yaitu kendala apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa ITS selama pembelajaran daring, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala pembelajaran daring, media komunikasi apa saja yang diminati oleh mahasiswa ITS selama pembelajaran daring. Nah, untuk selanjutnya ini ada tujuan penelitian, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa ITS selama pembelajaran daring. Selanjutnya, mengetahui berbagai upaya atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dari pembelajaran daring, mengetahui media komunikasi yang diminati dan paling banyak digunakan oleh mahasiswa ITS selama pembelajaran daring. Nah, untuk metode penelitian sendiri yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei, dan kami memilih 40 mahasiswa teknik mesin industri Departemen Teknik Mesin Industri sebagai respondennya. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diunggah melalui Google yang telah dibuat. Pembagian kuesioner dilakukan dengan menyebarkan tautan Google Form pada responden. Akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan artikel jurnal ilmiah kelompok kami.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa semua data yang kita dapatkan ini kita dapat dari kuesioner Google Form dengan responden 40 mahasiswa ITS. Di substansi pertama ini ada kendala pembelajaran daring. Kita bisa melihat bahwa kategori pertama ini dipimpin oleh kurang memahami materi dengan persentase 47%. Sementara itu kategori kedua ada jaringan internet yang kurang memadai dengan persentase 30%. Yang ketiga ada kategori kesulitan mengerjakan tugas dengan persentase 15%. Sementara itu dengan persentase 8% ada kategori kesulitan membeli kuota. Dari hasil survei ini kita dapat melihat bahwa kendala yang banyak sekali terjadi ialah para mahasiswa kurang memahami materi. Hal ini biasa terjadi karena banyaknya distraksi yang menyebabkan susah fokus. Kendala yang banyak terjadi selanjutnya ialah jaringan internet yang kurang memadai. Seperti yang kita ketahui, hal ini tentunya disebabkan karena beberapa wilayah tertentu tidak mempunyai jaringan yang cukup baik untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Jaringan yang sering terputus dengan tiba-tiba membuat mahasiswa ini tidak bisa mendengarkan penjelasan dari dosen dengan jelas. Selain itu, yang terakhir, efek dari pembelajaran daring ini adalah adanya kesulitan untuk membeli kuota dikarenakan dampak dari pandemi itu sendiri yang mempengaruhi perekonomian dari orang tua mahasiswa. Namun, masalah ini sudah teratasi dikarenakan pemerintah yang sudah memberikan bantuan kuota gratis. Selanjutnya, di substansi kedua ada upaya mengatasi kendala. Dari berbagai kendala itu, ada upaya yang bisa diberikan, yaitu yang pertama, dipimpin oleh kategori diskusi dengan teman dan dosen sebanyak 50%, dengan persentase 37%, dengan kategori belajar mandiri. Selanjutnya yang terakhir, yaitu persentase 13%, dengan kategori mencari tempat dengan koneksi internet yang bagus. Diskusi pun kita bisa lihat menjadi pilihan utama bagi mahasiswa dalam mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi. Mahasiswa lebih senang berdiskusi dengan teman karena merasa lebih leluasa dan bebas dalam mengembangkan serta mengutarakan pemikiran dan ide yang dimiliki. Selain itu, ada juga beberapa mahasiswa yang memang lebih nyaman untuk berkonsultasi langsung dengan dosen mengenai materi atau tugas yang diberikan. Adapun pilihan kedua untuk mengatasi kendala dan pembelajaran daring ini adalah belajar mandiri. Selain itu, yang terakhir ini, untuk mengatasi susahnya jaringan di wilayah tertentu ini, kita bisa mencari tempat dengan koneksi internet yang bagus, seperti di tempat wifi corner dan lain-lain, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, di substansi ketiga, ada media komunikasi. Kita bisa melihat di media komunikasi ini dipimpin dengan kategori dari Zoom Meeting, yaitu 87%, selanjutnya dari Google Meet dengan persentase 13%. Nah, responden ini lebih memilih menggunakan Zoom karena berbagai fitur Zoom Meeting sendiri yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan belajar mandiri dengan adanya fitur merekam audio dan video menjadi salah satu andalan, sebab membantu mahasiswa atau dosen untuk dapat mengingat serta mengulang kembali materi yang telah diajarkan dosen. Dosen juga dapat dengan mudah menampilkan materi kepada mahasiswa menggunakan fitur screen sharing. Nah, sebuah fitur yang dapat memudahkan dosen pada saat menerangkan dan menjelaskan materi, serta membantu mahasiswa juga untuk mengerti materi yang sedang diajarkan oleh dosen pengajar secara langsung. Selanjutnya, pilihan kedua adalah Google Meet. Nah, sekarang kita sudah ada di tahap kesimpulan. Proses pembelajaran dunia pendidikan menjadi berubah. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi semenjak bulan Maret 2020. Sebagai garda terdepan pendidikan perguruan tinggi sangat merasakan dampaknya. Karena itu, perguruan tinggi harus melakukan transformasi media pembelajaran dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Pendidikan harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui media komunikasi digital seperti Zoom Meeting dan Google Meet diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring pun mulai muncul seiring berjalannya waktu. Jaringan atau internet yang kurang memadai, materi yang kurang dipahami, kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan kesulitan membeli kuota merupakan beberapa contoh kendala atau hambatan yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Dari berbagai kendala dan pembelajaran daring, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Antara lain, yaitu berdiskusi dengan teman atau dosen, selanjutnya belajar mandiri, ataupun mencari tempat dengan jaringan yang memadai. Hal ini dapat menjadi pilihan untuk tetap menjaga kualitas mahasiswa. Dari keseluruhan pengumpulan data yang telah kami lakukan, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan
sebagai salah satu referensi dalam pembuatan sistem pembelajaran daring yang menggunakan media komunikasi digital dalam pelaksanaannya, agar pembelajaran lebih optimal dan dapat dijangkau oleh seluruh mahasiswa dari berbagai daerah dan kalangan seluruh Indonesia. Ya, dari presentasi kelompok 1 ini, semoga apa yang kami telah bahas dapat memberikan pandangan baru dan manfaat bagi semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya ucapkan minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.